Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Nova Hanifah dengan NPM 2006474954. Saya Nada Maulidur Hanifah dengan NPM 2006475212. Kami dari kelas pajak 20A dan di sini kami akan membuat video penjelasan tentang tarif PPh Badan terbaru sesuai UU HPP sebagai persyaratan penilaian UAS Matko PPh Badan. Setiap jenis objek pajak penghasilan memiliki tarifnya masing-masing, baik itu untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Dan kali ini akan difokuskan membahas tarif PPh Badan terbaru. Tentu saja sebagai badan usaha harus mengetahui tarif PPh Badan terbaru yang diatur dalam UU HPP. Hal ini dikarenakan sebagai wajib pajak badan harus membayar PPh Badan sejak didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kewajiban tersebut baru berakhir saat badan dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di negeri ini. Yang selanjutnya, selain tarif, wajib pajak badan juga perlu menghitung jumlah penghasilan kena pajak yang dimilikinya. Perlunya mengetahui tarif pajak badan tentunya untuk menghitung besarnya pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapatkannya. Oleh karena itu, WP badan atau perusahaan wajib menyelenggarakan pembukuan. Seberapa besar tarif PPh Badan terbaru ini dan bagaimana langkah-langkah penghitungannya? Sebelum mulai mengetahui beberapa tarif PPh Badan terbaru sesuai RUU HPP yang sudah resmi menjadi UU HPP, kita akan menunjukkan tahapan dalam menghitung tarif pajak penghasilan badan. Berikut ini adalah tahapan atau langkah-langkah menghitung pajak penghasilan badan sebelum mengetahui tarif pajak PPh Badan terbaru. Menghitung penghasilan. Langkah pertama, WP Badan harus menghitung seluruh penghasilannya yang diterima selama 1 tahun pajak. Namun perlu diingat bahwa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak serta penghasilan yang telah dikenai PPh final tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Yang kedua, mengurangi penghasilan dengan biaya. Langkah kedua adalah mengurangi penghasilan di atas dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh WP Badan. Biaya-biaya tersebut meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, melakukan koreksi. Di Indonesia terdapat biaya-biaya yang tidak menjadi pengurang pajak. Ketentuan tentang pengurang pajak diatur dalam Perundangan Perpajakan dan aturan-aturan turunannya. Anda harus mengeluarkan biaya-biaya tersebut dari penghitung penghasilan kena pajak. Apabila didapati penghasilan bruto, setelah pengurangan biaya-biaya ternyata menghasilkan perhitungan yang minus atau rugi, sehingga tidak dapat PKP, maka nilai kerugian tersebut dapat dikompensasikan mulai tahun pajak berikutnya selama dengan 5 tahun berturut-turut. Berapa tarif pajak penghasilan badan atau tarif PPh Badan terbaru? Apabila penghasilan kena pajak nilainya positif, Anda dapat melanjutkan perhitungan PPh terutang dengan mengalihkan penghasilan kena pajak tersebut dengan tarif PPh Badan yang berlaku. Tarif PPh Badan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat 1 Bagian B menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan secara umum kepada WP Badan adalah sebesar 28% sejak 2009. Kemudian tarif PPh Badan turun menjadi 25%. Tarif ini mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2010. Lalu, berapa tarif PPh Badan dari aturan baru? Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1/2020 tarif PPh Badan terbaru diturunkan. Tarif PPh Badan terbaru sesuai Pasal 2 Perpu Nomor 30/2020 yang sudah ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut adalah tarif PPh Badan terbaru WP Badan dalam negeri dan berbentuk Badan Usaha Tetap atau BUT. 22% berlaku pada 2020 dan 2021, 20% berlaku pada 2022. Sedangkan khusus untuk WP Badan berbentuk perseroan terbuka akan mendapatkan tarif PPh Badan terbaru 3% lebih rendah dari penurunan PPh Badan secara umum tersebut. Syarat perusahaan terbuka atau perusahaan TBK dapat tarif 3% lebih rendah dari PPh Badan secara umum tersebut adalah: yang pertama, wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, berbentuk perseroan TBK. Yang ketiga, jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%. Yang keempat, memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan selanjutnya, aturan PPh Badan terbaru dalam UU HPP. Seperti yang kita ketahui, pemerintah dan DPR telah menyepakati rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan RUU HPP dan disahkan pada 7 Oktober 2021. Setelah RUU HPP ini disahkan menjadi berikutnya dalam kurun waktu 30 hari setelah DPR mengesahkan RUU HPP menjadi undang-undang. Presiden Joko Widodo akan menandatanganinya dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya, tarif PPh Badan terbaru ini lebih tinggi 2% dibanding tarif PPh Badan versi peraturan sebelumnya,
pada UU nomor 2/2020 tersebut yang sebesar 20%. Jadi pemerintah membatalkan penurunan tarif PPh badan dari rencana semula hanya sebesar 20% pada 2022. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.